Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Setia kepada siapa? Sahabat, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Di zaman sekarang ini, kita sering melihat orang berkata, "Saya setia kepada pemimpin. Saya setia kepada organisasi. Saya setia kepada gereja." Tetapi realitanya seringkali berbeda. Ucapan dan kenyataannya berbeda. Ada jemaat yang sangat setia kepada gereja, tapi tidak lagi setia kepada Tuhan. Ada orang yang sangat membela pemimpin rohani, tetapi ia tidak lagi membela kebenaran. Ada juga yang meninggalkan iman hanya karena kecewa kepada manusia. Kita hidup di zaman yang penuh krisis loyalitas. Di dunia politik, kita melihat pengkhianatan. Di dunia kerja, kita melihat orang berpindah-pindah kesetiaan demi keuntungan. Bahkan di dalam gereja, kadang kesetiaan berubah menjadi kultus figur atau mengidolakan seseorang, bukan lagi menyembah Tuhan. Pertanyaannya sederhana, tetapi tajam. Kesetiaan kita sebenarnya kepada siapa? Kepada manusia? Atau kepada sistem? Atau kepada Tuhan? Hari ini kita belajar dari kata-kata terakhir Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 7. Ini bukan sekedar pidato. Ini adalah refleksi iman seseorang pemimpin besar di akhir hidupnya. Dan dari sana muncul satu pesan yang kuat. Kesetiaan manusia boleh berubah, tetapi kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh bergeser. Untuk memahami bagian teks ini, kita perlu melihat konteks sejarahnya. Pasal ini disebut sebagai perkataan terakhir Raja Daud. Ini bukan berarti kalimat terakhir sebelum ia mati, tetapi ini adalah testimoni kesaksian iman di akhir hidup seorang raja. Pada zaman Israel kuno, khususnya masa kerajaan awal, raja dianggap sebagai wakil pemerintahan Tuhan di bumi. Namun penting untuk dipahami, Israel bukan kerajaan absolut seperti bangsa lain. Raja Israel tetap berada di bawah otoritas Tuhan. Itulah sebabnya dalam tradisi Israel, seorang raja harus memerintah dengan takut akan Tuhan, memegang hukum Tuhan, dan memimpin umat dalam kebenaran. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 3, Raja Daud berkata, "Siapa yang memerintah manusia dengan adil, yang memerintah dengan takut akan Allah," dan seterusnya. Ini menggambarkan teologi kerajaan Israel. Pemimpin sejati bukan yang berkuasa, tetapi yang tunduk kepada Tuhan. Pada zaman Timur dekat kuno, raja biasanya dipuja
seperti dewa. Tetapi Alkitab justru menekankan sesuatu yang berbeda. Raja Israel tidak boleh menggantikan Tuhan. Ia hanya alat di tangan Tuhan. Dan di akhir hidupnya, Raja Daud menyadari satu hal, bahwa kekuatan militer, kejayaan politik, dan popularitas rakyat tidak menentukan masa depan Israel. Yang menentukan adalah kesetiaan kepada Tuhan. Dalam teks ini ada beberapa istilah penting. Pada ayat pertama, Daud disebut orang yang diurapi Allah Yakub. Kata diurapi dalam bahasa Ibrani berasal dari kata masyah. Artinya seseorang yang dipilih dan dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan ilahi. Tapi menariknya, dalam ayat berikutnya Daud berkata, "Roh Tuhan berbicara melalui aku." Ini menunjukkan bahwa perkataan ini bersifat profetik atau nubuatan, bukan sekedar refleksi pribadi, tetapi pesan Tuhan untuk generasi berikutnya. Kemudian di ayatnya yang keempat, memberikan gambaran indah bahwa pemimpin yang benar digambarkan seperti terang pagi ketika matahari terbit. Ini metafora yang kuat. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan membawa kejelasan, pengharapan, dan kehidupan baru bagi umat. Namun dalam ayat 6-7 memberikan sebuah kontras, sebuah hal yang berbeda sangat tajam. Bahwa orang fasik digambarkan seperti duri yang dibuang. Artinya, mereka tidak memiliki masa depan dalam kerajaan Tuhan. Tujuan penulis kitab ini sangat jelas untuk menunjukkan bahwa masa depan Israel tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kebenaran Tuhan. Sahabat, dari teks ini kita akan belajar 3 kebenaran penting, 3 kebenaran besar tentang sebuah kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan utama adalah kepada Tuhan. Raja Daud adalah raja yang besar, tetapi di akhir hidupnya dia tidak berkata, "Setialah kepadaku." Sebaliknya, Raja Daud berkata, "Takutlah akan Tuhan." Jadi artinya jelas bahwa kesetiaan umat Tuhan tidak boleh berpusat pada manusia. Pemimpin bisa salah, gereja bisa gagal, sistem bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan sejati selalu dimulai dari hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, pemimpin sejati tunduk kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, pemimpin harus memerintah dengan takut akan Allah. Artinya, pemimpin rohani bukan orang yang kebal kritik. Ia tetap manusia. Pemimpin yang benar bukan yang mencari pengikut setia. Pemimpin yang benar adalah
yang mengarahkan orang kepada Tuhan. Jika seorang pemimpin membuat jemaah lebih bergantung kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan, itu tanda bahaya. Yang ketiga atau yang terakhir, kesetiaan kepada Tuhan menentukan masa depan. Ayatnya yang kelima berbicara tentang perjanjian kekal. Daud sadar bahwa masa depan keluarganya bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena perjanjian dengan Tuhan. Inilah prinsip penting Alkitab, bahwa kesetiaan kepada Tuhan selalu menghasilkan masa depan. Mungkin tidak selalu cepat, tetapi selalu berhasil. Jadi sahabat, di akhir hidupnya, Raja Daud memberikan satu pelajaran penting untuk pengikutnya, untuk rakyatnya, dan juga untuk kita hari ini, bahwa kesetiaan kepada manusia tidak pernah cukup, karena manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan inilah yang digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Raja yang sempurna. Dia memerintah dengan kebenaran. Dia memimpin dengan kasih. Dia mati untuk umatnya. Inilah yang membedakan dari yang lain. Hari ini pertanyaannya kembali kepada kita. Setia kepada siapa? Apakah iman kita hanya bergantung pada manusia atau sungguh-sungguh berakar kepada Tuhan? Untuk itu, ingatlah pesan kunci hari ini yang sederhana. Hormatilah pemimpin. Hargailah gereja. Tetapi setialah kepada Tuhan di atas segalanya. Jika kesetiaan kita benar, hidup kita akan seperti terang pagi yang disebut Raja Daud. Di sana ada harapan, ada kehidupan, ada masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan sejati bukan kepada manusia, tetapi hanya kepadamu. Ampuni kami jika sering kali kami lebih bergantung kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ajarlah kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Tolong para pemimpin gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang percaya agar hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi terang seperti matahari pagi yang Engkau janjikan. Dan biarlah kesetiaan kami kepadamu membawa berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan generasi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.